Selamat sore, salam sejahtera untuk Sobat Rumi semua. Senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi nih, sekali lagi di Instagram Live Rumi yang... Nah, setelah yang sebelumnya tanggal 29 Mei atau hari Minggu yang lalu. Nah, sesuai jadwal kita hari ini, kami akan melaporkan secara langsung rangkaian kampanye penolakan perbudakan modern pada sistem magang di Jepang, langsung dari Kobe, Jepang. Nah, perkenalkan sebelumnya, nama saya Ode, saya yang akan menjadi host atau MC kita kali ini. Kemudian kita ada Kak Ria ya, yang nanti langsung melaporkan kegiatan di lapangan. Terus Kak Ria gimana? Bisa kedengeran suara saya? Bisa kedengeran Kak Ode. Oke. Apakah suara saya juga kedengaran Kak? Sip. Sip. Mantap. Terima kasih teman-teman. Nah, hari ini saya sedang ada di bangunan dekat stasiun Roko, Hankyu Roko di Kobe. Nah, saya ini ada di depan bangunan namanya Kobe Gakusei Seinen Center atau Kobe Student Youth Center. Jadi di sini akan diadakan seminar dan meeting tokoh-tokoh yang terkenal ya di Jepang yang memperjuangkan hak-hak pekerja migran. Salah satunya kita kehadiran dari Ijureng Bapak Tori Ipe-sang dan ada juga dari Profesor Saito Yoshihisa yang merupakan dosen Graduate School of International Cooperation Studies di Kobe University. Nah, kita sekarang akan masuk ke halamannya ya. Jadi dari depan kelihatan seperti ini. Ayo kita masuk ke dalam. Oke, coba boleh ditunjukkan gimana nih. Acaranya sendiri mulai jam berapa tuh Kak Ria? Sambil jalan kali ya. Acaranya dimulai dari 18.30 waktu Jepang ya. Baik. Waktu JST. Seperti itu. Oh, oke, sekarang lagi siap-siap ini berarti ya? Jadi sekarang masih persiapan. Nah, di sini saya ada di luar dulu ya. Saya memperkenalkan bahwa hari ini meetingnya itu judulnya Mo Usoya Gomakashite Yamete Matona Gaikujin Roudosha Ukere Seido. Artinya sudah berhentikan saja kebohongan dan pemalsuan ya. Jadi tolong membuat program penerimaan pekerja asing yang benar gitu. Itu tema pembicaraan hari ini. Nah, mungkin bagi teman-teman yang tahu bahasa Jepang, mungkin mengenal bahwa ada buku yang seperti ini yang sudah ditulis oleh Tori Ipe-san. Nah, beliau ini merupakan salah seorang warga negara Jepang yang menerima penghargaan dari negara Amerika Serikat sebagai pahlawan human trafficking tahun 2013. Nah, baru tahun 2021 lagi yang terima juga orang Jepang namanya Ibu Suki Sensei. Nah, ini pokoknya hari ini kita akan mendengarkan seminar dan penjelasan dari beliau dan dari Profesor Saito Yoshihisa. Nah, saya mau berkunjung mau bicara dengan profesor saya. Profesor saya sekarang juga sudah sampai di tempat karena sekarang lagi persiapan sebelum seminar. Nah, sebentar ya. Oke. Kok shizukan itadaite mo yoroshiu desu ka? Sumimasen. Arigatou. Nah, hari ini konnichiwa. Nah, sebenarnya kita tunggu sebentar, kita mau nanya-nanya dulu nih ke Profesor Saito Yoshihisa. Kenapa yang sebenarnya beliau tuh pernah pergi ke Diet Jepang, kayak DPR-nya Jepang untuk memberitahu kepada pejabat-pejabat parlemen di Jepang bahwa harusnya program ini tuh dihapus gitu. Jadi saya perkenalkan dulu Profesor Saito Yoshihisa. Saat ini beliau sekarang pokoknya dia dosen di G6 Kobe University. Seperti itu ya teman-teman. Hai, Saito Sensei, arigatou gozaimashita. まだです。ちょっと一つだけ質問したいんですけども。はい。2つでもいいんです。こちらで大丈夫でしょうか? Yang banyak juga nggak apa-apa. Beliau sibuk ya. Nggak apa-apa kah?
Maaf. Ya, beliau lagi sibuk mempersiapkan ini nih. Iya, maaf. Dewa Sensei, 技能実習制度、これが一番問題だなって言って、こちら、ありがとうございます。そうですね。ライブ配信してそうです。そうですね、今、ライブ配信です。Sebentar ya teman-teman, kita ada yang lewat dulu sebentar gitu ya. そうですね先生、プログラム技能実習制度の中のここが一番問題点っていうところがありますか？ここが一番問題してるっていう。はい。これは国によって違うんですよね。はい。うん。どうぞ。どうぞ。はい。こっち側です。で、例えばベトナムね、僕が専門的にやってるベトナムについて言うと、はい、来る前に聞いた話と、はい、実際に来てからの生活や労働条件が違うってことね。はい。それが大きな問題です。はい。Menurut Profesor Saito, sebenarnya kan beliau ini lebih ke pemagang Vietnam ya teman-teman. Jadi satu yang menurut beliau ini masalah sangat besar adalah ketika pemagang Vietnam datang ke Jepang, yang mereka dengarkan itu berbeda ketika sampai di Jepang sama sebelum berangkat gitu. Contoh masalah gaji dan sebagainya. Jadi gitu teman-teman. Nah kalau Kak Ode sendiri, apakah ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan Kak Ode? boleh. じゃあ、私から質問していいですか？はい、すいません。制度については、sebentar Kak Ode, sebentar ya. Kak Ode sebentar dulu ya. Oke. Oke. Apakah sudah kedengaran? Oke. Gimana nanti saya ngomong baru saya sampaikan Kak. Gimana? Oke. Jadi langsung aja pakai bahasa Indonesia berarti kalau lewat Ria ya. Selamat. Iya boleh. Jadi kalau tadi pertanyaan Ria kan masalahnya mungkin kalau dari Sensei karena semongnya atau bidangnya di Vietnam gitu kan, dia menceritakan tentang Vietnamnya sendiri gitu, masalah yang ada mungkin dialami dengan pemagang Vietnam. Tapi kalau secara sistem yang pemerintah Jepang itu gimana sih masalahnya sebetulnya? Kenapa sih ini harus dihapuskan? Boleh ditanyakan lebih secara struktural sistem gitu ya? Iya, betul. Betul. ではそちらは多分もう一つ友達からの質問なんですけども、ちょっと構造的な問題点って言いますと何が一番問題視されてるんですか？構造的な問題。はい、構造的な問題です。やっぱりね、人材ビジネス、民間の人材ビジネスがたくさん何段階も入っていると。でなので例えば送り出し機関と関連団体も中に入って、なのでそこでさらにその前に、はい。Jadi sebenarnya itu lebih ke teman-teman penjelasan dari Sensei tadi, ini karena apa ya, bisnis SDM ya, sumber daya manusia, di mana di antaranya itu antara pekerja dan pemberi kerja ada banyak lembaga-lembaga, contohnya ada yang LPKSO, ada yang LPK biasa, ada yang country dantai atau supervising organization-nya, sehingga semakin banyak biaya yang tertarik dari lembaga-lembaga yang berada di tengah-tengah tersebut. Sebenarnya itu juga secara struktural merupakan salah satu masalah yang dianggap masalah oleh profesor saya. Seperti itu. Akan ke ini ya, ke dalam, saya akan masuk ke dalam, mungkin bisa dilanjutkan ke teman yang lain. Oke. Terima kasih Ria ya untuk laporannya langsung dari Kobe, teman-teman mungkin. Oh iya, saya sambil ini juga mungkin kalau ada pertanyaan nanti dari teman-teman langsung bisa ya di komen. Ya, nanti kita akan coba untuk cek terus komennya untuk misalnya ada ini. Oke. Kita dari Ria mungkin kita mungkin saya juga sambil nunggu ini ya, karena sekarang belum terkumpul semua yang mau hadir juga belum sampai semuanya di sini. Jadi mungkin untuk sekarang saya berhentikan dulu interviewnya. Nanti kalau ada yang bisa saya interview lagi, saya sambung lagi. Oke, ditunggu ya. Kalau gitu, terima kasih Ria. Terima kasih. Dari Jepang. Terima kasih. Oke.
Mas. Oke. Terima kasih Ria untuk laporannya langsung dari Kobe tadi ya. Ini selanjutnya dari tadi belum saya perkenalkan, sebetulnya saya sudah ada teman juga di sini, gitu kan. Ada Mas Reza yang mungkin kalau teman-teman sudah ikutan live Instagram live Rumi yang kemarin, mungkin lihat bahwa Mas Reza itu yang sebetulnya jadi reporter ya, yang lalu di Hiroshima gitu kan untuk kegiatan kampanye di Hiroshima. Oke Mas Reza, apa kabar ini? Sehat? Halo Mbak Ode, alhamdulillah sehat. Ya, Oke. Nanti hari ini Hiroshima panas banget gitu. Oke, setelah kemarin hari Minggu ya, Mas ya, untuk laporan live-nya kemarin ya, betul nggak sih? Iya, kemarin hari Minggu laporan live-nya yang di Hiroshima. Kebetulan waktu hari Minggu itu dengan tema yang sama ya, hentikan perbudakan modern ini kan. Itu kita kedatangan tamu, bukan kedatangan ya, salah satu pesertanya adalah pemagangnya langsung, tetapi mereka berasal dari Vietnam, seperti itu. Mereka menyampaikan keluh kesahnya kepada peserta Sukai waktu itu, meeting ya. Meeting, setelah selesai meeting, kita turun aksi protes ke Hondori, seperti itu Mbak Ode. Jadi ini mungkin untuk lengkapnya yang ketinggalan Instagram live-nya ya. Bisa cek ya Mas Reza, udah di-upload juga kan ya kalau nggak salah, bisa ya, cek. Kita udah upload di ini, udah upload di Instagram, juga ada di account YouTube Rumi, juga ada di Facebook Rumi, itu udah di-upload semuanya. Ya, jadi mungkin kalau untuk Sobat Rumi yang merasa ketinggalan dan pengen nyoba gitu untuk apa sih sebenarnya secara lebih detailnya, secara lebih lengkapnya bisa coba cek nanti di akun sosial media Rumi ya. Bisa, kita punya Facebook, kita punya Instagram juga, punya YouTube juga, semua lengkap di situ. Gitu. Nah, ini sambil mungkin selain Mas Reza ini sebetulnya kita juga punya kedatangan tamu juga yang alhamdulillah bersedia untuk sharing nanti sebentar lagi ya. Mungkin untuk sebelumnya saya mau mengulang dulu, mungkin ada yang belum ikut sebelumnya di Instagram Live Rumi gitu kan. Jadi sebetulnya apa sih ini, kegiatan apa sih sebetulnya gitu kan. Ini saya mau sedikit mengulang mungkin ya sebetulnya yang sudah disampaikan sama Kak Yusi, itu salah satu tim dari tim Rumi juga gitu, bahwa untuk kali ini temanya sendiri kan adalah kampanye menolak aksi perbudakan modern. Nah, sebetulnya perbudakan modern itu apa sih gitu kan? Bahwa ternyata adanya transaksi uang, terutama transaksi uang yang besar, bahkan sebelum pekerja atau yang sekarang kita bahas kan pemagang ya, pekerja migran atau pemagang Indonesia itu berangkat, itu sebetulnya dapat membatasi mobilitas atau ruang gerak mereka nantinya di Jepang. Jadi ketika mereka punya masalah, itu sudah khawatir, gimana nih, padahal saya belum bisa mengembalikan uang yang saya gunakan, misalnya untuk hutang yang saya gunakan untuk berangkat ke Jepang, gitu kan. Oh, sebentar, ini ada Mbak Ria nih ya, and this slavery right now. Oke, ini juga salah satu, ini posternya Jureng ya, kalau nggak salah ya, untuk hari tahun ini, 2022, gitu kan. Betul sekali Mbak. Ya. Jadi mungkin kita sambil menunggu acaranya dimulai juga, saya juga mau kemarin ada pertanyaan sih dari dari Instagram, gimana sih kalau seandainya kita udah tahu nih kita harus ada kejadian kayak gini, kita susah pindah, terus kita mau lapor ke OT ternyata ini ditekan sama Kumiai. Nah itu mungkin kita bisa bahas juga ya hari ini Kak. Kalau seandainya tekanan kayak Kumiai itu kita harus kayak gimana? Kita bisa mencari bantuan kemana? Betul. Bahwa di sini sebenarnya kan ada banyak nih yang di campaign ini ada banyak NGO yang datang, yang ikut bergabung. Nah contohnya di Kobe sendiri itu adalah Kobe Driver Kucing. Mohon maaf ya. Ada suara ini.
Kobe Gaikokujin Kyuenet. Jadi itu merupakan salah satu NGO yang gede juga ya di Kobe, di mana NGO tersebut itu menyediakan berbagai bahasa untuk membantu contohnya apakah pemagang Vietnam, pemagang Indonesia dan yang lain-lain. Nah, itu sih sebenarnya kita bisa apa ya, dari kampanye ini kita tuh sebenarnya bisa ngecek loh Kak. Iya, kalau contohnya di daerah ini tuh yang ngerjain siapa kampanye. Nah, dari situ kita bisa sebenarnya cari tahu, berarti yang ikut kampanye ini, NGO ini, serikat pekerja ini, saya mungkin bisa mencari tahu ada lembaga-lembaga yang mana aja kira-kira yang bisa bantu saya. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu jawaban ya buat teman-teman yang contohnya agak takut nih kuliahnya saya kayak gini atau saya ditekan disuruh pulang dan sebagainya. Gitu ya Kak. Sekian kalau dari saya. Oke, terima kasih Kak Ria. Dan penting juga ya teman-teman, maksudnya apalagi kan tadi mungkin dari Karya sudah dibahas bahwa bahasa gitu kan. Mereka nanti akan ada berbagai NGO atau yayasan yang mungkin bisa memberikan support di bahasa gitu. Karena kita kan namanya kita hidup di negara lain ya, mungkin bahasanya juga nggak yakin gitu. Tapi ketika ada support yang kita bisa dapat bantuan gitu. Ini loh kita yang masalah kita apa sih? Gitu kan, apa sih yang dibutuhkan untuk sebagai solusinya misalnya. Itu mungkin ini salah satu yang tadi dari lewat kampanye ini kita bisa juga tahu bahwa banyak sebetulnya NGO atau serikat pekerja di Jepang yang sebetulnya sangat support dengan kondisi atau keadaan pekerja migran di Jepang gitu. Oke, jadi mungkin selanjutnya oh iya, tadi saya mau melanjutkan lagi gitu untuk perbudakan modern sendiri. Misalnya kalaupun hutangnya sudah selesai gitu kan, tidak berhutang misalnya, apakah ternyata sistemnya ini memudahkan juga gitu kan untuk apakah itu tidak termasuk misalnya dari perbudakan modern sendiri gitu kan. Sebetulnya tadi juga sempat dijelaskan ya sama Profesor Saito bahwa masalahnya adalah secara sistem itu dibuat sedemikian rupa. Pertama ada banyak badan atau banyak perantara di antara pemagang atau pekerja dengan pemberi kerja, sehingga informasi mungkin ada di situ, tidak bisa, perusahaan juga tidak bisa langsung memberi keputusan, misalnya mereka harus lagi, atau pekerja itu harus, atau pemagang harus berdiskusi lagi dengan KUMI-nya atau ya kan, sehingga itu banyak kesulitan-kesulitan di situ salah satunya. Selain itu memang ada sistem ini dibuat sedemikian rupa sehingga agak menyulitkan ya untuk pemagangnya sendiri untuk misalnya ingin pindah ke perusahaan gitu, sehingga yang ada apalagi yang masih punya hutang misalnya makin bingung ini apakah saya bisa pindah padahal saya misalnya mengalami kekerasan atau ada tidak nyaman gitu kan. Yang seperti itu tuh mengurangi gitu kan. Oh, ini sudah mulai mau dimulai nih ya Mbak Ria ya. Sorry ya, saya balik lagi. Gimana nih? Sebentar lagi 10 menit lagi baru mulai, Mbak. Oh, oke. Ya, ini lagi persiapan. Siap. Okay. Dari sini kita bisa melihat title-nya sudah ada ya. Mo uso ya gomakashite wa yamete matona gaikokujin roudoushou ukeire teido gitu ya judulnya. Judul tema hari ini. Oh ya. Kira-kira ini selain Tori Sans dan Saito Sensei siapa lagi nih yang akan ada, apakah ada mungkin seperti yang di Hiroshima kemarin ya, ada pemagangnya langsung yang mungkin nanti akan bicara gitu? Saya melihat dari situasi yang sekarang ya, belum ada teman-teman dari pekerja yang ikut hadir di hari ini. Gitu. Cuman alhamdulillah ada banyak tokoh-tokoh yang ini sangat terkenal di Jepang juga yang sudah hadir, jadi mungkin bisa langsung menceritakan case tadi yang ada kasus-kasus yang terjadi di lapangan seperti itu. Oh gitu ya. Siap. Mungkin Mas Reza ada yang mau ditanyakan sama Mbak Ria nih terkait di lapangan sebagai yang sudah berpengalaman sudah di lapangan kemarin. Apa ya? Saya sebenarnya ingin bertanya sih tadi Mbak Ria terkait Siap, Mas. pernyataan
pernyataan Sensei Maria tadi masalah aktor. Bukan sebenarnya bertanya sih. Saya sendiri apa ya? Salah satu permasalahan terbesar di program pemagangan ini karena terlalu banyaknya aktor ya yang bermain ya, seperti yang dinyatakan tadi sama senseinya Mbak Ria. Sebenarnya ini bukan pertanyaan ya Mbak Ria, tapi mungkin jadi bahan diskusi saya dan Mbak Ode dan Mbak Ria kan, bahwa memang dalam sistem pemagangan ini terlalu banyak aktor. Aktor yang pertama adalah LPK gitu kan. LPK ada yang LPK yang non SO lah gitu kan. Nah, sebelum ke LPK SO itu ada 2 LPK sebelumnya. Karena gagal berangkat lama gitu kan. Karena dia gagal berangkat, akhirnya pindah ke LPK yang lain gitu kan. Pindah ke LPK baru mungkin bisa berangkat. Itu juga ada gitu kan. Ada kasus-kasus seperti itu. Jadi memang dalam sistem pemagangan ini ya perlu sedikit dirapikan ya. Perlu sedikit dirapikan. Seperti itu kan. Karena dengan banyaknya aktor-aktor yang bermain, jeratan hutangnya itu semakin gede gitu kan. Jadi misalnya di LPK A bayar sekian, nanti kalau karena dia bukan LPK SO, kadang dipindahkan ke LPK SO, ada sedikit penambahan biaya gitu kan, seperti itu. Seperti itu sih Mbak Ode. Kalau yang dari penelitiannya Mbak Ode seperti apa? Kalau saya sih kan sebetulnya lebih ke teman-teman yang sudah pulang ke Jepang ya. Tapi memang semakin banyak yang apa istilahnya, waktu yang tadinya mungkin bisa dibilang kan sebenarnya pembelajaran itu bisa sekitar 4 bulan misalnya. Padahal sebetulnya ya memang ada teman-teman yang mungkin berangkat dalam waktu 4 bulan. 4 bulan yang saya rasa sangat singkat ya untuk belajar bahasa Jepang yang sampai N4 misalnya. Itu aja sebetulnya udah bisa jadi satu poin yang bikin deg-degan gitu. Apakah kita melepas orang dengan 4 bulan itu persiapan bahasa itu satu. Yang kedua, tapi kalau selain itu, seperti yang Mas Reza tadi sampaikan juga, semakin panjangnya jalur atau proses yang harus dilalui sehingga yang tadinya ya tadi mungkin 4 bulan, terus tadinya jadi 6 bulan, sekarang 1 tahun gitu kan. Sehingga biaya yang dikeluarkan memang pasti lebih besar lagi gitu. Dengan ketidakpastian juga kan, pasti berangkat atau enggak. Itu sekarang kita sudah bayar di awal tapi ternyata hilang gitu kan. Atau memang ya kalau orang baik gitu kan ya memang lanjut gitu kan. Tapi kan ada juga yang ternyata hilang di tengah jalan dan jangan lupa kadang kita ingat bahwa kadang yang kita hitung itu adalah biaya pemberangkatan. Padahal selama kita menunggu itu kan ada biaya kita untuk hidup kan, biaya kehidupan sehari-hari. Yang 1 bulan itu, misalnya 1 tahun itu teman-teman pekerja tidak bekerja, berarti kan ada 1 tahun biaya hidup yang harus ditanggung. Siapa yang menanggung misalnya dengan ketidakpastian seperti itu sebetulnya. Untuk menambahkan sedikit, silakan. Sebenarnya karena pemagang juga itu kan tidak diakui sebagai pekerja migran gitu ya. Jadi waktu sebelum keberangkatan mereka itu perlindungannya sangat minim karena tidak dilindungi oleh undang-undang perlindungan pekerja migran seperti itu Mbak. Saya mau menambahkan itu aja sih. Ya, jadi karena nggak diakui sebagai pekerja migran yang nggak ada perlindungannya sebelum keberangkatan seperti itu Mbak. Betul, di Indonesia pun memang masih perlu sangat besar ya perubahan karena ya tadi seperti yang Mbak Ria sebutkan juga bahwa program magang ini bukan termasuk yang dikategorikan sebagai pengiriman pekerja migran gitu, sehingga tidak masuk dalam kategori pekerja migran ya. Ya betul, sehingga ya perlindungan yang harusnya didapat yang kepada kita sudah punya undang-undang perlindungan pekerja migran kan sebetulnya itu tidak ada gitu kesannya. Jadi dilepas saja. Ini adalah ya teman-teman yang magang gitu kan, bukan pekerja. Padahal kan kita lihat mungkin Mas Reza lihat di lapangan sendiri kan, ya memang bekerja nggak ada bedanya gitu kan. Iya, emang bukan magang gitu kan, sebenarnya kerja gitu kan. Iya, tadi juga ada yang menarik loh Mbak Ode, pernyataan dari Saito Sensei ya, Saito Sensei kan, itu tidak memberikan informasi yang detail gitu sebelum keberangkatan. Itu juga salah satu poin penting dari
yang disampaikan oleh Saito Sensei. Dan untuk kasus pekerja magang di Indonesia, selama saya meneliti juga banyak yang tidak mendapatkan informasi-informasi yang jelas tentang hal tersebut. Misalnya, ya mungkin pada saat masuk ke Jepang, dia masuk ke Kensu Senta selama 1 bulan, memang dijelaskan tentang hal-hal yang terkait ketenaga kerjaan. Memang dijelaskan, tetapi penjelasannya itu tidak detail gitu kan, tidak detail. Dan juga saya lihat sendiri juga, atau bukan ini kan, banyak juga teman-teman pemagang yang acuh dengan hal-hal tersebut gitu kan, sehingga itu menurut saya juga merugikan bagi teman-teman pemagang sendiri, karena mereka juga acuh dengan hal-hal yang seperti itu. Baik. Oh, ini apa nih Mbak? Ini udah mau mulai berarti nih ya, kayaknya Mbak Ria. Sudah mau mulai, Mbak. Oke, berarti kalau gitu kita mungkin bisa dibilang nih, karena kan acaranya lebih ke apa ya? Lebih ke seminar ya, lebih ke seminar gitu kan ya. Jadi mungkin agak beda sama acaranya yang kemarin diliput sama Mas Reza gitu kan. Kita masih bisa ngobrol terus nih sama ini gimana Mas Reza gitu kan, pantuan langsung. Tapi kalau ini kebetulan acara di Kobe kali ini itu lebih ke seminar, jadi mungkin dari ya kira-kira 30 menit ke depan ini lebih banyak kita nanti mungkin ngobrol antara saya sama Mas Reza gitu. Oke, terima kasih Mbak Ria, mungkin bisa kedengeran tapi tidak bisa menjawab pokoknya nanti. Oke, ada sudah di-okekan ternyata. Oke, terima kasih banyak ini untuk laporan langsungnya dari Kobe. Oke, ini seperti tadi yang mungkin sedikit sudah saya sampaikan, kan agak terpotong di tengah, bahwa kita kebetulan kedatangan tamu untuk Instagram Live kali ini. Nah, itu ada 2 orang. Ada 2 orang yang alhamdulillah mereka mau, yang terima kasih sebelumnya sudah bersedia gitu kan ya, sudah bersedia hadir untuk share pengalamannya mungkin sebagai entah kesulitannya atau bagaimana pengalamannya bisa sampai ke Jepang gitu kan. Nah, ini sebelumnya mungkin saya sapa, kami memanggilnya ini ya Mas Rama dan Mbak Sinta gitu. Mungkin sebelumnya yang saya sapa dulu Mbak Sinta ya, kali selamat siang Mbak, kedengeran nggak suara saya? Gimana? Selamat siang Kak Ode. Oke, selamat siang nih. Terima kasih sebelumnya ya. Ini jadi mungkin boleh diceritakan gimana sih pengalamannya Mbak Sinta gitu kan, mungkin dari berangkatnya bagaimana bisa sampai ke Jepang, mungkin apa ada kesulitan yang di tempat kerja seperti apa, silahkan. Sedikit menceritakan tentang pengalaman di Jepang aja sih. Oh iya boleh gitu. Silakan. Dulu yang pernah Recording saya in progress. apa ini? Mungkin dulu yang pernah saya alami itu ketika saya hamil, saya bingung harus bagaimana, karena kan yang sudah itu kan senpai yang dulu memang dipulangkan secara paksa ke Indonesia. Dari situ saya takut untuk berbicara pada kumiai maupun perusahaan kan. Tapi tidak mungkin saya harus menutup-tutupi, karena suatu saat saya juga perut saya bakalan besar dan bakal ketahuan juga akhirnya. Iya, betul. Nah, akhirnya saya memberanikan diri untuk berbicara kepada perusahaan. Ketika saya berbicara bahwa saya sedang hamil, perusahaan itu langsung kaget dan bilang, wah dame gitu, harus mungkin coba bilang ke Kumiai gitu, kamu nanti dipulangkan, jadi seperti itu. Nah dari situ saya takut dong, aduh jangan dipulangkan, saya dari sini. Nah akhirnya setelah sodang sama Kumiai, dan memang harus ada tekanan, memang harus dipulangkan dan harus berhenti sebagai pemagang Indonesia, sebagai pemagang JISA yang harus berhenti, dipulangkan secara paksa gitu kan ya. Terus dikasih pilihan gini, mau bekerja lanjut atau mau pulang ke Indonesia. Nah saya sebenarnya ingin lanjut sih,
Nah, setelah beberapa hari kemudian, orang perusahaan itu, dan orang satu KUMI-AI, intinya penerjemah itu, datang ke rumah sakit bersama saya. Untuk mengecek kandungan saya untuk berapa bulan atau apa segala itu, dan saya kan dan sensei yang di rumah sakit itu menceritakan kandungannya sudah 2 bulan sekian, masih bagus, masih alhamdulillah sehat gitu kan. Nah, terus tiba-tiba orang perusahaan tuh nanya, kalau seumpamanya diaborsi kira-kira habis berapa gitu. Habis sekian 15 mang, 20 mang, tetapi tidak memungkinkan untuk mengaborsi karena janinnya sudah membesar gitu kan. Itu akan berpengaruh kepada kesehatan ibunya. Bahkan jika mengaborsi langsung di situ, itu bakal akibatnya suatu saat nanti saya bisa tidak hamil lagi. Intinya banyak kerugian bagi saya, seperti itu. Nah, situ dijelaskan juga gimana nih, mau tetap pulang apa, berarti intinya harus tetap pulang kan, karena jalan aborsi pun tidak bisa, karena saya tidak ingin mengaborsi gitu kayaknya. Nah, saat itu KUMI-AI tetap bilang, ya udah pulang, silahkan pulang gitu. Nanti udah disiapin kapan-kapannya, nanti disodangkan lagi. Setelah itu saya bingung dong, kok harus pulang ya gitu. Saya masih pengen melanjutkan program pemagangan saya nih gitu. Saya bingung harus cerita kemana gitu. Akhirnya saya bertemu teman saya mengasih tahu ada suatu lembaga loh, ini loh harus coba kamu sodangkan masalah kamu, insya Allah lembaga ini bisa membantu. Nah, saya ceritakan keluh kesah saya tuh kepada lembaga ini, dan akhirnya ternyata dia tuh nggak boleh, kita sebagai JISA itu punya undang-undang, JISA itu ada perlindungannya, kamu bisa mempunyai hak kamu gitu, intinya kamu bisa memilih, kamu pengennya seperti ini, nggak boleh gitu. Nah, jadi dari situ, dari lembaga itu dibantu, kamu inginnya seperti apa? Ingin pulang mengambil cutikah ke Indonesia? Ingin pulang dulu ke Indonesia, ngambil cuti, lalu bisa balik lagi ke Jepang, atau bagaimana gitu? Emang seperti itu, emang bisa ya? Emang bisa ya? Gitu. Kata yang punya lembaga ini, bisa gitu. Oh ya udah, saya memilih untuk mengambil cuti dan kembali lagi ke Jepang. Nah, setelah itu ada beberapa hal lagi. Nah, setelah kembali Jepang, kamu juga bisa mengurus tunjangan cuti melahirkan gitu. Lalu bisa bisa melanjutkan lagi program stay ke Jepang gitu. Benar-benar banyak kebantu dari situ. Nah, dari situ saya memberanikan diri untuk berbicara kepada KUMI-AI. Nah, ternyata tetap KUMI-AI tetap menolak, kata siapa ini, tidak ada peraturan seperti itu. Nah, dari situ saya berbicara lagi pada lembaga, tetap bisa gitu. Akhirnya, ini nggak bisa, ini harus melapor ke OTIT gitu kan. Nah, jadi gimana nih dengan Mbak Sinta sendiri? Mau saya bantu laporkan atau mau melapor sendiri gitu? Nah, kalau saya kan takut nggak bisa ngomongnya gimana. Jadi saya meminta bantuan kepada lembaga ini buat menyampaikan keluh kesah saya kepada OTIT. Nah, itu si lembaga ini menyampaikan kepada OTIT dan OTIT langsung menghubungi KUMI-AI saya. Dari situ KUMI-AI ditegaskan tidak boleh seperti itu kan, karena emang ada undang-undang dan perlindungan JISA. Jadi dari situ perusahaan itu KUMI-AI itu mau mengiyakan keinginan aku loh Kak. Nah, dari situ saya bisa mendapatkan hak saya, seperti diberi cuti, bisa kembali ke program setelah melahirkan, bisa mengurus tunjangan selama cuti. Jadi itu benar-benar sangat terbantu. Itu kalau saya boleh tahu, ini mungkin balik lagi sedikit sebelumnya, waktu menikahnya sendiri Mbak
Sinta itu sudah di Jepang atau ketika masih di Indonesia itu tuh gimana tuh? Oh, kalau itu saya menikah tuh di Jepang. Dan dari perusahaan berarti tidak melarang gitu ya? Tidak melarang, iya. Dan dia mengizinkan saya untuk iya ya udah menikah gitu, silahkan tidak apa-apa gitu. Jadi tidak ada larangan untuk nggak boleh menikah atau misalkan nggak boleh hamil. Sebenarnya ada bercanda sih, kitsukete ne, akacang dekicau yo. Cuman hanya bercanda saja, tapi ya tidak benar-benar serius obrolannya gitu. Tapi begitu disampaikan bahwa ternyata hamil, ternyata tuh reaksinya seperti itu gitu ya, seperti yang tadi diceritakan ya. Oke, baik. Mungkin dari Mas Reza ada pertanyaan, silakan. Ya, saya ada pertanyaan Mbak terkait pengalaman Mbak juga sih hamil di Jepang. Tetapi pertanyaannya ini sebelum Mbak ke Jepang, masuknya dari LPK maksudnya. Di LPK sendiri ada nggak aturan atau pernah nggak tanda tangan kontrak atau pernah dengar nggak ada senpai atau kohainya setelah Mbak gitu kan yang mau ke Jepang tetapi LPK-nya itu mensyaratkan bahwa tidak boleh hamil gitu. Pernah dengar nggak kayak gitu? Atau Mbak dapati seperti itu? Kalau di LPK saya sendiri sih tidak ada seperti itu, tapi kalau di LPK orang lain, kayak teman saya sendiri mungkin ada seperti itu. Jadi harus menyelesaikan 3 tahun ya, tanpa ada menikah atau ya mungkin hamil itu dilarang gitu ya. Baik. Terima kasih nih. Terus setelah ini jadi sekarang posisinya Mbak Sinta sudah selesai sudah melahirkan di Indonesia dan alhamdulillah bulan kemarin sudah kembali ke Jepang dan bisa melanjutkan program pemagangan JISUS. Oh gitu ya. Ya. Tetapi di perusahaan sekarang tidak mendapatkan tekanan ya dari perusahaan. Iya, tidak ada tekanan. Kecuali sebelumnya ya, sebelum. Iya, karena perusahaan sendiri kan memang tidak tahu ya aturan atau perlindungan JISUS itu seperti apa. Karena yang semua tahu tuh kan mungkin Kumiai mungkin lebih tahu kali ya. Hanya saja mungkin pura-pura menutup, pura-pura nggak tahu. Oh ini nggak boleh gitu kan. Iya. Tapi Kumiainya sendiri ini ada penerjemah bahasa Indonesianya nggak? Karena biasanya tetap ada ya. Soalnya ada beberapa Kumiai yang tidak memiliki penerjemah bahasa Indonesia tetapi menarik pekerja dari Indonesia gitu kan. Support sistemnya kurang ya untuk kayak gitu ya. Baik. Jadi kalau untuk Mbak Sinta sendiri ini bagaimana, apakah nextnya mungkin karena kan setahu saya sudah makin banyak teman-teman JISUS juga yang perempuan ya kan yang datang ke Indonesia, yang datang dari Indonesia gitu, dan juga mungkin banyak yang kita tahu ya karena perusahaannya juga membolehkan gitu kan, mungkin dapat jodoh di sini gitu kan, memilih untuk menikah di sini dalam artian di Jepang gitu ya, menikah untuk di Jepang gitu, dan ternyata alhamdulillahnya gitu kan hamil. Nah ini kalau dari Mbak Sinta sendiri apakah ada pesan gitu ya misalnya untuk teman-teman perempuan untuk selanjutnya yang akan datang ke Jepang atau baik sudah di Jepang saat ini gitu, gimana? Ya untuk teman-teman calon JISUSEI maupun sudah jadi JISUSEI ataupun yang lainnya, intinya jika kalian menghadapi masalah apapun, kalian jangan takut. Karena di sini kita punya perlindungan, ada undang-undang perlindungan bagi JISUSEI, ya kan, tentunya kita nggak perlu takut. Jika ada masalah apapun, kita tinggal langsung lapor ke OTID atau bagaimana caranya, kita harus memberanikan diri untuk melapor. Jadi intinya semangat buat kalian para JISUSEI ataupun calon JISUSEI, jangan mau dikasar-kasarin, intinya harus berani gitu ya. Semangat buat kalian. Itu aja.
Oke, terima kasih nih Mbak Sinta, ini insight yang sangat penting banget ya untuk kita. Ini kan saya dapat informasi bahwa sejak November 2017 sampai Desember 2020 itu sebetulnya sudah terdapat 637 kasus Jisuse hamil yang akhirnya tidak melanjutkan programnya. Jadi mereka mungkin memilih pulang gitu ya. Padahal memilih pulang atau dipecat. Oh iya, memilih pulang atau dipecat ya, memilihnya dalam tanda kutip gitu ya Mas, memilih. Atau bukan memilih ya, mungkin dipaksa pulang gitu. Nah iya, dipaksa pulang atau melanjutkan, tapi seperti tadi ya harus aborsi atau menggugurkan kandungannya. Gitu. Dan dari 637 kasus itu hanya 20 kasus saja yang bisa melanjutkan program magang setelah melahirkan. Dan Mbak Sinta adalah salah satu dari 20 orang itu yang beruntung. Kira-kira seperti itu ya. Dan sebetulnya mungkin bukan kata beruntung, mungkin juga bukan beruntung ya, bukan beruntung, lebih tepatnya lebih tepatnya menggunakan sistem yang baik dan menggunakan sistemnya dengan baik dan benar gitu. Ya betul. Dan memang pada intinya kan memang informasi itu sangat penting ya teman-teman semuanya gitu. Mungkin teman-teman yang ini ya sebenarnya balik lagi katanya beruntung, mereka tidak sayangnya tidak mendapatkan informasi yang tepat bahwa sebetulnya Jisuse hamil di Jepang pun mereka punya hak untuk tetap melanjutkan programnya. Mereka bisa memilih apakah untuk mau pulang dulu mau pulang dulu ke negaranya atau kembali lagi gitu. Nah, informasi-informasi seperti itu yang sayangnya mungkin masih terbatas ya. Jadi mudah-mudahan dari kita ada sharing dari Mbak Sinta ini yang sangat penting sekali itu kan, bahwa bisa jadi awareness juga, bisa jadi kita bisa loh ternyata gitu. Ada loh pilihan lain gitu. Bukan pilihan lain, ada jalan nih gitu. Bukan pilihan jalannya. Iya, ada jalannya sebetulnya. Iya, karena kita tidak bisa menutup mata ya bahwa di Indonesia sendiri banyak LPK yang menutupi aturan-aturan seperti ini. Nah, apa yang telah dilakukan Mbak Sinta dengan menemukan informasi dan bertemu dengan NGO yang tepat, artinya kita bisa simpulkan bahwa masalah itu bisa diselesaikan, ya kan? Ini masalah ketika bekerja tetapi tiba-tiba menikah dan mendapatkan izin dari perusahaan, dan pada saat menikah hamil gitu kan, seperti itu, bahwa hal tersebut itu sudah diatur dalam aturan yang dibuat oleh pemerintah Jepang. Nah, sayangnya banyak perusahaan atau kumiai yang memanipulasi itu ya, atau menutup-nutupi kasus itu. Mungkin koreksi lagi Mbak, tadi saya ngomong bukan 20 kasus ya, bukan 20 kasus. Jadi dari 637 kasus Gino Jisuse yang hamil, yang mau melanjutkan program 47 kasus, dan maksudnya mau melanjutkan, maksudnya mau kembali lagi ya ke Jepang gitu kan, mau kembali lagi melanjutkan programnya setelah melahirkan, hanya 47 kasus. Dan hanya 11 orang yang bisa kembali seperti itu. Baik. Terima kasih Mas Reza ini untuk informasi tambahannya ya. Oke, jadi Sobat Rumi ini sekali lagi saya berterima kasih untuk Mbak Sinta yang sudah bersedia sharing pengalamannya gitu kan. Nah ini kita kebetulan punya satu lagi tamu yang juga sama pentingnya, ya kan. Mas Rama ini gimana? Mas Rama bisa dengar suara saya? Bisa di-off-kan mungkin? Bisa di-on kan? Iya benar. Kalau di off itu jadi ini ya, sorry. Bisa di-on-kan mungkin suaranya. Oke Mas Rama. Iya, selamat siang Kak Wawade. Iya, selamat siang Mas Rama. Sorry ini dibuat menunggu ya. Jadi gimana Mas Rama, sehat ini? Sehat. Oke, jadi Mas Rama langsung aja kita ya. Boleh mungkin saya diceritakan bagaimana sih pengalamannya di Jepang gitu kan, atau misalnya ada kesulitan-kesulitannya selama di sini, silahkan. Ya, untuk saat ini saya mau membahas 3 hal perihal keberangkatan, perihal kerjaan pada saat kerjaan, terus
susahnya untuk pindah. Oh, baik. Oke. Silakan. Ya. Untuk awal keberangkatan saya melalui 3 LPK. Yang saya bilang tadi, Pak. Ya, untuk LPK pertama, saya itu mendaftar bikin data diri, membayar 500.000. Setelah itu saya ikut tesnya itu tes kerang. Alhamdulillah saya juga lulus. Setelah lulus saya dikenakan lagi 3 juta. Setelah 3 juta saya bayar, saya pun dilempar lagi ke LPK yang satu karena LPK yang awal itu belum mempunyai nama. Belum SO gitu ya. Belum SO. Setelah di LPK yang menerima saya itu, saya dilempar lagi ke LPK pusat. Jadi 3 kali melalui LPK. Nah, itu dikenakan biaya di LPK yang pusat itu 32 juta. Setelah itu sebelum berangkat pun saya mendapat tagihan lagi seperti dana agar saya tidak kabur sebesar 10 juta. Deposit supaya tidak kabur ya. Jadi kalau kabur 10 jutanya diambil perusahaan gitu. Di 10 juta itu dia ambil sama pihak kedua. Pihak kedua. Ya, LPK pihak kedua. Setelah itu juga saya harus menyetorkan ijazah. Ijazah. Ya, tapi berhubung saat itu juga hari H, maka ijazahnya saya lupa bawa, jadi hanya uang 10 juta. Tapi teman saya juga ijazah masuk, uang pun masuk. Nah, jadi sudah ada penahanan ya? Penahanan, dari awal sudah terjadi penahanan. Jadi sudah terjadi structural violence kan? Ya. Setelah itu saya belajar selama 4 bulan. 4 bulan di Senta di Indonesia. Bahasa belum mumpuni karena saya belajar dari nol. Karena di EPK sebelumnya itu hanya numpang nama. Setelah itu diberangkatkanlah ke Jepang. Untuk di Senta di Jepang juga kembali lagi membahas tentang pelajaran-pelajaran untuk bahasa, untuk mendalami tentang perusahaan, apa pekerjaannya, itu dijelaskan semua di Senta. Nah, setelah 1 bulan selesai, saya diajak ke perusahaan, perkenalan diri. Hari pertama, besoknya langsung kerja. Awal kerja pun itu tanpa basa-basi itu langsung mendapat seperti kata-kata yang tidak sopan menurut saya. Karena bagaimanapun saya ini orang baru menurut saya sendiri. Sedangkan saya itu kalau ibarat bahasa Jepangnya itu gaiko kujing lah ibaratnya. Bukan ya, kita itu wakil lah dari sebuah negara. Tapi diperlakukan seperti ini rasanya seperti menyakitkan buat saya, seperti bahasa-bahasa kasar, baka, ahok. Itu saya terima setiap hari. Nah, karena saya kurang belajar itu hanya mendapat 4 bulan pembelajaran di Indonesia, bahasa saya kurang mumpuni. Terjadilah gesekan antara perusahaan dengan saya sendiri karena apa yang dikatakan perusahaan seperti ini, saya mengerjakannya seperti ini. Nah, karena kurangnya bahasa. Setelah 3 bulan, bahasa mulai terbiasa. Tapi karena pekerjaan juga seperti tahu sendiri, pekerjaan di lapangan itu seperti apa, keras. Nah, saya mengalami kejadian yang kurang enak. Saya 3 bulan pertama itu dicekek leher sampai keangkat 2 kaki. Itu kencang banget sampai keangkat 2 kaki. Terus tuh, Mas. Karena fisik saya masih lemah, saya disuruh push up sebanyak 86 kali sebisa saya itu. 86 kali yang saya bisa.
pulang, saya nangis, saya beritahu orang tua ingin pulang. Tapi orang tua juga mau bagaimana, sedangkan itu udah pilihan kamu. Saya mencoba untuk bertahan karena terlilit hutang dan juga biaya untuk berangkatan itu sangat tinggi menurut saya. Karena saya juga dari keluarga yang kurang mampu. Karena saya pergi ke Jepang itu untuk melunasi hutang, bukan membuat hutang. Iya. Nah, setelah lama-kelamaan, kenapa kok seperti ini? Juga bosnya itu semakin lama semakin keras kepada saya karena bulan-bulan ini dekat dengan proses perpindahan atau selesainya kontrak senpai saya, jadinya lebih diketatin lagi untuk pembelajaran, lebih keras, sampai akhir dari senpai saat mau pergi itu hari terakhir saya itu dilempar kerang, disiram pakai air, dilempar pakai kago. Di sana saya sudah merasa tidak kuat dan menyampaikan langsung kepada Okasang. Okasang itu ibu dari Onisang tersebut. Bahwa saya itu benar-benar sudah tidak kuat, saya ingin pulang. Setelah itu Okasang berbicaralah kepada Onisang, kok bisa sampai seperti ini. Setelah itu saya juga melapor kepada pihak Kumiai bahwa saya ingin pulang. Terus Kumiai pun menahan. Kenapa kok sampai seperti ini? Nah, Kumiai pun berjanji bahwa minggu depan akan datang ke perusahaan. Sedangkan saya sudah merasa tidak kuat, minggu depan buat saya itu sangatlah lama. Nah, saya pahami karena Kumiai juga tidak mengurus satu orang. Masih banyak Jisusi yang harus diurus. Itu saya pahami. Nah, setelah Kumiai datang dan memberikan cuy kepada perusahaan, selama 1 sampai 1 minggu itu saya merasakan kenyamanan saat bekerja. Bekerja menjadi lebih cepat, bekerja merasa senang, itu sangat nyaman lah buat saya. Nah, setelah mungkin karena bosan atau bagaimana, kembali lagi melakukan hal seperti itu. Nah, setelah terjadi kekerasan berbulan-bulan lagi, saya pun memberanikan lagi untuk berbicara kepada Kumiai. Mau bicara ulang, kenapa ini kok seperti ini, sedangkan saya sampai bekerja di sini, bekerja keras, sampai patah tulang. Masih pernah patah tulang ya, Pak? Ya, pernah patah tulang itu di musim panas, karena pekerjaan musim panas itu benar-benar dikuras tenaganya. Patah tulang karena terjatuh, itu juga hanya diberi obat, besoknya langsung disuruh kerja lagi tanpa mengetahui bagaimana rasanya, bagaimana perasaannya. Tidak dibawa ke dokter ya? Ya, itu awalnya ditawarkan kepada kakak dari Onisang tersebut, ditawarkan. Tapi karena saya takut kepada Onisang tersebut, maka saya nggak berani. Karena setiap biaya yang dikeluarkan itu selalu dibicarakan. Seumpamanya bekerja itu dihitung jamnya, itu setiap jam itu harus bekerja seperti ini. Harus sama ratakan dengan perusahaan lain. Sedangkan perusahaan saya tersebut mengambil Jisusi cuma 2 orang. Jadi pekerjaannya sangat melelahkan. Nah, karena saya sudah tidak tahan, terus Kumiai pun datang, maunya bagaimana. Terus saya mau, karena sudah tidak betah, minta pulang. Terus saya pikir-pikir lagi, tanya-tanya ke teman-teman apa bagaimana. Terus teman-teman saya ada yang menyanggupi, terus bilang, oh di sini loh, kamu coba aja, nanti ada lembaga yang mungkin bisa membantu kamu menyelesaikan masalah. Karena saya takut, saya belum berani. Seminggu setelah kawan saya berbicara itu, saya memberanikan diri untuk menghubungi. Ternyata ikhtiar saya itu ditanggapi baik. Setelah
ditanggapi baik. Terus saya pun disuruh mengumpulkan bukti-bukti bahwa terjadi tindakan kekerasan. Terus lembaga tersebut menawarkan apakah akan dilaporkan ke OTIT atau bagaimana. Sedangkan saya itu belum tahu OTIT itu seperti apa, sedangkan OTIT itu dari mana, karena kurangnya pengetahuan saya tentang lembaga-lembaga perlindungan yang ada di Jepang. Waktu masuk ke Jepang nggak diberitahu nggak tentang OTIT itu? Kan ada di Hoteki di awal itu kan? Kalau itu saya baru tahu itu saat berada pertama kali di Jepang saat menerima Zairo Cardo dan buku tersebut. Oke. Yang buku orange ya? Iya, kan bahwa ada lembaga yang memberikan perlindungan jelas di Jepang. Setelah itu saya izinkan lembaga tersebut untuk bagaimana caranya untuk mengurus kepada OTIT, bagaimana cara penyelesaian. Saya serahkan semua ke sana dan saya menceritakan semua kejadian dari awal saya bekerja sampai saat itu, saya ceritakan semua, dan apa yang saya ceritakan itu disalin, diartikan ke bahasa Jepang, lalu dikirimlah ke OTIT. Syukur OTIT langsung menanggapi bahwa akan datang di hari yang telah ditentukan. Setelah datang, OTIT pun bertanya kepada perusahaan secara terpisah. Saya, perusahaan, dan juga kohai saya ditanya secara terpisah agar tidak terjadi pemecahan suara atau pembekuan perasaan untuk menyampaikan. Nah, di samping itu juga disediakan penerjemah bahasa Indonesia oleh OTIT. Saya juga kaget, ternyata ada terjemahnya juga. Nah, setelah masalah saya itu disodangkan, OTIT pun berkata, mengapa yang kamu bicarakan dengan yang perusahaan bicarakan itu agak berbeda, bahwa seperti ini. Nah, saya pun menyangkal, kalau tidak percaya, OTIT bisa bertanya kepada kohai saya. Nah, terus kohai saya karena sering melihat saya seperti itu, kohai saya pun mengiyakan apa yang saya katakan secara jujur. Ada tahanan karena kumiai juga ada di saat itu, tapi tidak boleh ikut campur. Nah, karena jawaban saya dan kohai saya itu sama, walaupun kita terpisah, OTIT pun mengiyakan apa yang saya rasakan dan mengerti bahwa saya ini di sini benar-benar mengalami tindakan kekerasan. Nah, setelah OTIT selesai, saya pun bekerja kembali. Tetapi yang saya lihat, OTIT itu masih memantau pergerakan perusahaan dari jauh. Walaupun cuman lewat depan, bolak-balik di sekitar sana, dan bertanya ke perusahaan-perusahaan lain, ternyata benar adanya bahwa saya itu mendapatkan tindakan kekerasan. Setelah itu, saya pun mengajukan untuk pindah berdua, saya dengan kohai, agar tidak lagi terjadi hal seperti ini. Tetapi dari pihak kumiai menahan agar kohai tetap di sini, dan perusahaan dianjurkan untuk membuat surat perjanjian bahwa tidak akan melakukan hal seperti itu. Nah, setelah beberapa minggu, perusahaan pun mengeluarkan surat perjanjian yang berbunyi bahwa hal tersebut tidak akan saya ulangi lagi. Jika saya ulangi lagi, akan menerima apapun yang diberikan oleh OTIT ataupun pihak kumiai. Nah, setelah tanda tangan, saya 1 bulan saya dipindahkan kan dari perusahaan lama ke perusahaan baru melalui
melalui KUMI yang sama. Padahal sebelum itu OTIT pun menawarkan apakah akan mengganti KUMI, tapi saya tidak mengganti KUMI karena saya tahu bagaimana sulitnya proses saya berangkat ke sini. Tidak mungkin saya akan mengulangnya dari awal. Karena juga di KUMI juga ada penerjemah seperti bahasa Indonesia itu, bahasa Vietnam juga ada. Karena bukan hanya orang Vietnam, orang Indonesia, Cina pun, Betunamu, sama Filipina juga ada. Nah, terus setelah saya dipindahkan, 1 bulan itu terasa aman, saya dengar melalui nenek-nenek yang bekerja di sana, melalui teman saya juga. Nah, setelah itu berulah lagi kepada kohai saya, sampai kohai saya juga ingin pindah. Kenapa sih seperti ini? Nah, sedangkan surat perjanjian sudah ditandatanganin, terus diberi ingkang. Nah, tapi perusahaan juga kena batunya karena ada yang melaporkan ke pihak pengurus perusahaan. KUMI perusahaan juga memiliki KUMI. Dari berbagai-bagai perusahaan memiliki KUMI. Itu ada petugas atau ini yang melaporkan, orang mancing yang melaporkan bahwa ketidaknyamanan saat memancing, terjadi keributan saat di laut terhadap kohai saya, jadi perusahaan saya kena lapor. Oh, jadi berantem nih kohainya di atas kapal gitu sama? Bukan berantem, dimarahin. Oh, dimarahin. Ya. Terus ada orang mancing yang dengar karena bahasa-bahasa yang digunakan itu bahasa kasar. Nah, dilaporkanlah ke KUMI. Setelah itu dapatlah perusahaan Cui lagi. Cui yang kedua ya? Cui yang kedua. Setelah itu juga datanglah yang baru lagi, sekarang orang Betunamu. Karena Betunamu juga kurang bahasa, kurang ini. Sekarang beralihlah ke Betunamu yang mengalami kata-kata kasar, mendapatkan kata-kata kasar. Sedangkan kohai saya yang dulu orang Indonesia itu aman sekarang. Udah dipindahin juga? Enggak dipindahin karena dia perusahaan juga mendapat Cui 2 kali. Tapi yang saya khawatirkan sekarang, orang Betunamu yang sekarang ini, takutnya kan karena tidak betah, karena tenaga belum ada, terus fisik belum ada, takutnya kabur. Karena sudah dulu juga senpai Vietnam juga kabur karena tidak kuat. Bukan karena ingin kabur gitu sebetulnya ya, tapi kabur tidak. memang kondisi di perusahaan yang tidak kondusif gitu ya, Mas Ramai. Ya. Walaupun saya sudah pindah dari sana, tapi saya tetap masih memantau lah keadaan di sana karena masih ada kohai yang saya ingin pindahkan dari dulu. Masih ada yang mengganjal gitu ya istilahnya. Ganjal karena sampai sekarang masih saya pantau juga. Tapi syukur sekarang di perusahaan yang baru saya diterima dengan layak, saya dilakukan dengan layak. Dan saya juga kalau dilakukan seperti ini, saya juga kerja nyaman, kerja juga ingin cepat, makanya semangat ya. Semangat, tidak, pokoknya ingin membalas budi lah, ibaratnya saya sudah diangkat dari lubang buaya. Betul. Saya sekarang udah merasa nyaman. Terus utang pun udah tidak terlalu terpikirkan lah karena kenyamanan. Tidak mikir pulang terus. Baik. Ya itulah, itu saja sih dari saya. Iya, makasih banyak ini Mas Rama ya. Ada sedikit pertanyaan juga Mas. Ya. Terkait pekerja kerang ya. Iya. Saya pernah dengar nih, kalau pekerja kerang itu pada saat musim panas ya, gajinya itu tidak seperti yang didapatkan di bulan-bulan lainnya. Apakah penghasilan tersebut pada saat musim panas itu sebelum berangkat disampaikan oleh LPK enggak? Kalau hal tersebut saya
Sepertinya tidak sih, kayaknya tidak. Tapi saya dengar dari senpai-senpai karena saya sudah diberikan nomor telepon dan saya juga dianjurkan untuk wajib bertanya kepada senpai yang sudah ada di Jepang sebelum saya berangkat ke Jepang. Nah, bahwa gaji dalam 1 tahun itu tidaklah sama, hanya dikira-kira disamaratakan jadinya. Nah, jadi di dalam kontrak tersebut, misalnya dalam kontrak itu 14 mang, berapa dalam kontrak. Nah, sedangkan di musim dingin saya bisa mendapatkan 17 mang. Nah, itu kan sudah beda sama di kontrak. Terus di musim panas saya bisa mendapatkan 4-5 mang. Di musim 4 panas. sampai 5 mang. Itu belum potong-potongan kan? Itu sudah, kalau yang 4-5 mang itu ya udah dipotong. Awalnya itu 9-8 mang, kira-kira seperti itu. Karena musim panas ya? Ya musim panas. Karena bayar bayar air, bayar gas, bayar yang lain-lain. Itu lumayan sih menurut saya. Dan musim panas 3 bulan dong ya, kayak gitu ya? Ya, kalau musim panas 3 bulan. Oke. Itu diambil sama rata, jadinya gaji per tahun itu diambil ratanya sebanyak 14 mang. Oke. Saya juga pernah dengar nih, Mas Rama, pada saat untuk pekerja yang muslim ya, itu mendapatkan pelarangan pada saat bulan suci Ramadan untuk berpuasa. Apakah itu betul? Ya, itu benar. Oh, benar ya. Tapi ada juga perusahaan yang memberikan izin karena emang itu budaya, bukan budaya sih, emang itu dari kewajiban. Kewajiban. Teman kita yang beragama muslim. Terus emang pernah saya dengar juga dari perusahaan yang dulu yang pertama di sebelah pun sama, diperbolehkan tetapi tidak mengganggu pekerjaan, tetapi disarankan untuk tidak melakukan hal tersebut. Pasti kerjanya pasti akan terganggu, itu pasti, kata perusahaan. Nah, tapi syukur di perusahaan saya yang baru ini hal seperti itu diperbolehkan. Ya. Ya, memang ada teman-teman pekerja kerang yang tidak mendapatkan izin untuk berpuasa pada saat bulan Ramadan, tetapi ada juga yang mendapatkan. Memang tidak bisa kita generalisasikan, tetapi mungkin kita harus beritahukan kepada penonton setia Sobat Rumi kita kan, bahwa ada loh seperti ini. Dan itu mungkin saja tidak disampaikan pada saat persiapan berangkat ke Jepang. Iya. Tambah satu lagi nih, Mas Rama. Iya. Bahkan ada teman saya juga mengalami permasalahan dilarang sholat saat jam kerja. Jam kerja ya? Itu juga memang ada. Tetapi ada juga perusahaan yang mendapatkan space khusus untuk sholat. Tetapi itu memang ada. Itu memang ada. Tapi itu memang. Selanjutnya masalah, menurut hasil penelitian saya juga untuk teman-teman kerang itu gaji untuk teman-teman kerang itu ada juga yang tidak dihitungnya per jam gitu kan. Kan Mas Rama kan per jamnya ada tuh misalnya 1.000 per jam gitu kan. Nah, ada juga yang bukan 1.000 per jam tetapi per kilo gitu kan. Itu ada nggak? Itu ada. Iya, jadi sebanyak apa dia mengambil kerang ya, bukan mencongkel ya, kaki uci kan, kaki uci. Kaki uci ya bahasa Indonesia. Kaki uci itu ngambil isi, mencongkel kerang dari dalam cangkang gitu kan, kaki uci itu. Semakin banyak, jadi semakin banyak, semakin rajin ia bekerja, maksudnya semakin banyak dia mencongkel kerang tersebut, semakin banyak penghasilannya. Jadi memang based on ini ya, fisik gitu kan.
Iya. Berdasarkan ini ya. Seperti itu. Oke, tadi kan itu masalah kerja tuh, susah pindah udah selesai. Terus apalagi ya Mbak Ode ya kalau Mas Rama ini? Kayaknya memang pekerjaan di sektor perikanan ya memang sedikit inilah ya. Ngeri-ngeri sedap ya bahasanya ya. Beda sama teman-teman yang tapi pada dasarnya sebetulnya sistemnya kan sama ya Mas sebetulnya ya. Kalau ini cuma ketika ada masuk ke sektor khusus mungkin ada case atau masalah yang lebih rumit lagi karena terkait dengan ya mungkin yang tadi kan kalau pekerja karang hari Senin kalau musim panas gitu kan tidak bisa pekerjaan gitu. Oke. Dari Mas Rama sendiri mungkin ini setelah berhasil sekarang ya sudah pindah ke perusahaan baru gitu. Mungkin tadi sebetulnya sudah sedikit disampaikan juga gitu. Tapi balik lagi saya mau menanyakan gimana sih menurut Mas Rama tentang pentingnya nih kebebasan untuk berpindah kerja gitu bagi pekerja migran. Karena kan tadi disampaikan juga ya masih sulit gitu kok kayaknya dibuat sulit gitu kan. Kalau menurut Mas Rama sendiri gimana tuh? Ya yang seperti yang saya alami karena proses pindah saya juga tidak gampang Mbak. Karena pertama harus melalui audit, lembaga kelautan, terus KUMI perusahaan dan juga perusahaan dan saya sendiri. Banyak hal yang harus saya lewati. Makanya itu perjuangannya nggak hanya memakan waktu sebentar, sedangkan waktu tersebut kita harus tetap bekerja di dalam tekanan. Betul. Karena proses pindah itu nggak cuma 1 bulan 2 bulan. Berapa lama tuh Mas Rama kalau boleh tahu? Dari awal saya pengajuan itu selama 4 bulan Mbak. Lama sekali ya, dan sambil tetap harus bekerja di perusahaan sambil harus tetap bekerja. Nah, keinginan saya agak dipermudah, tapi karena dipermudah pun teman-teman pemagang juga tidak boleh seenaknya. Yang saya inginkan seperti itu, walaupun dipermudah, jangan seenaknya untuk ingin pindah walaupun masalah kecil dia. Kalau masalah kecil bisalah untuk diselesaikan sendiri atau sampai di KUMI. Tetapi dalam tanda kutip, jika masalah Anda sudah besar, mohon untuk hargai diri sendiri. Jangan takut untuk menolak. Betul. Karena kita itu di sini magang, bukan sebagai budak atau bagaimana seperti itulah. Karena di sini juga kita belajar menuntut ilmu sambil ya mencari nafkah untuk keluarga. Betul. Nah, untuk perpindahan juga itu karena sulit. Dimohon buat teman-teman untuk bersabar. Kalau ingin pindah, tujuannya untuk pindah ya harus mencari lembaga-lembaga yang benar-benar diyakinin lah agar bisa dapat melakukan hal tersebut. Jangan terburu-buru untuk ingin pulang seperti saya terlebih dahulu. Karena juga pulang juga hutang belum terbayar, keluarga di rumah menanggung beban yang banyak lah. Betul. Ya segitu saja dari saya. Ya, makasih banyak ini Mas Rama ya. Mungkin cerita atau sharing dari Mas Rama ini bisa jadi satu contoh gitu ya, bahwa ya itu tadi seperti yang Mas Rama bilang, pilihan untuk pulang itu mungkin sebetulnya bisa jadi pilihan terakhir gitu, karena ada sistemnya sebetulnya untuk support, tapi memang perjuangannya panjang, membutuhkan waktu lama ya. Betul. Jadi ya itu mungkin kita bisa sedikit ambil, bukan sedikit ya, banyak sekali yang kita bisa
ambil pelajaran hari ini dari sharing ceritanya Mbak Sinta tadi sebelumnya, tadi Mas Rama juga gitu kan ya. Jadi mungkin dari Mas Reza gimana, mungkin ada closing? Ini juga terkait, kalau saya ya, ini teman-teman pekerja yang ada di kerang ya. Sekarang kan kerang itu kan berkembang biaknya di suhu dingin gitu kan, di suhu dingin. Otomatis pada saat musim panas itu nggak ada kerjaan. Nah, kerang tersebut juga suhunya ya kalau nggak salah 15 derajat deh maksimalnya. Kerang itu bisa berkembang biak. Nah, pertanyaan saya Mbak Ode, ini mungkin masih nyentuh wilayah penelitian Mbak Ode sih. Masalah manfaat gitu kan, manfaat ketika kembali ke Indonesia. Nah, bagi saya kerang yang ada di kerang yang mungkin yang dibudidayakan di perusahaan Mas Rama ini, apakah ada di Indonesia? Nah, ketika ada di Indonesia, artinya itu pekerjaan yang dilakukan oleh Mas Rama itu akan bermanfaat di Indonesia. Kalau kita kembali ke tujuan utama ya, adanya program magang adalah mempelajari hal ya kan yang baik itu, atau teknologi yang ada di Jepang, setelah itu kembali ke tanah air untuk dikembangkan ya, seperti itu. Nah, untuk kasus pekerja kerang, nah itu saya sebenarnya juga bertanya-tanya, apakah benar ada manfaatnya ketika kembali ke tanah air nanti dengan suhu kerang yang bisa berkembang biak 15 derajat. Apakah di Indonesia ada suhu 15 derajat? Pertanyaan kan di situ gitu kan. Apakah kita di Indonesia ada musim dinginnya gitu kan? Seperti itu sih Mbak Arya. Ya betul-betul. Jadi Mbak Arya, Mbak Ode, maaf. Ya betul-betul. Tapi sebetulnya apa ya tadi, kritik atau statement dari Mas Reza itu penting sekali ya gitu. Karena bisa dilihat kan mungkin teman-teman magang sekarang ini nggak cuma yang di industri aja, ada yang di pertanian, ada yang di peternakan juga ada yang di perikanan misalnya. Sedangkan balik lagi tadi kita kan misal pertanian atau peternakan atau juga yang tadi di perikanan itu kan kita temannya itu tuh cuaca, tanah, tadi suhu ya kan, yang setiap negara beda gitu. Mungkin ada yang negara yang bisa sama Jepang, mereka bisa dalam kondisi yang sama, tapi bagaimana dengan Indonesia gitu kan? Itu juga jadi pertanyaan sebetulnya yang saya lihat gitu. Dan sayangnya dan memang sudah jadi salah satu kritik ya dari istilahnya akademisi Jepang, bahwa mananya yang transfer skill, mananya yang belajar ketika di luar ketika kembali itu sudah benar-benar tidak bisa diterapkan gitu kan. Kalau misalnya industri mungkin atau yang pegangnya mesin, mungkin mesinnya sendiri nggak sama, tapi mungkin cara bekerjanya misalnya, mungkin itu yang bisa diambil gitu. Tapi kalau dari teman-teman misalnya yang di pertanian, IMO-nya beda jenisnya gitu kan, jenis tanahnya beda, jenis musimnya beda, apa yang bisa didapat di situ gitu kan. Itu yang balik lagi memang harus kita lihat gitu. Dan sayangnya yang saya temukan memang masih jarang sekali yang memilih untuk kembali ke jenis pekerjaan yang sama dengan yang terutama untuk teman-teman yang di bidang pertanian misalnya. Dan itu juga bukan karena, balik lagi di Indonesianya juga sayang sekali ya, masuk ke pertanian itu bukan jadi belum sayangnya saat ini tuh ya tidak menjanjikan gitu. Kalaupun ada yang kelihatannya menjanjikan, itu banyak sekali kemungkinannya untuk gagal. Misalnya ada yang mencoba masak lagi ke bawang misalnya, ketika dia di Jepangnya pertanian, terus kembali ke Indonesia mencoba untuk bawang merah, katanya bawang merah waktu itu lagi naik gitu. Ternyata setelah dia coba setahun turun bawang merahnya.
apa yang dia keluarkan sebagai modal ternyata tidak bisa kembali gitu. Dan sayangnya itu ada masalah-masalah struktural seperti itu yang ini di luar dari yang tadi ya, cuaca, tanah, yang kita udah alam nih, udah kita nggak bisa ubah gitu. Ternyata ada lagi yang struktural yang dimana misalnya sistem support dari pemerintah misalnya untuk petani-petani kita pun ternyata masih sangat minim gitu. Sehingga ada yang dipelajari nih sebenarnya, ada yang ingin mencoba gitu kan untuk memanfaatkan, ternyata nggak bisa gitu. Sayangnya seperti itu. Jadi memang ada ini ya, selama pemerintah Indonesia masih mengatakan, ini nggak cuma pemerintah Jepang aja ya, pemerintah Indonesia masih mengatakan bahwa ini adalah magang, program magang yang belajar sesuatu di Jepang, berarti harusnya ketika teman-teman pulang ingin mencoba mungkin ya mempraktekkan apa yang mereka pelajari di sana, sayangnya saat ini yang sampai saya lihat itu kurang punya support dari pemerintah kita sendiri gitu. Karena kalau saya sih menurut saya terjebak di terminologi magang. Ya betul. Terjebak di terminologi magang. Sebenarnya yang teman-teman lakukan ini bukan magang, kerja gitu kan. Betul. Ya, karena terminologi magang ini akhirnya aturan pemerintah itu yang tadi yang sempat disinggung juga dengan Mbak Ria, bahwa pekerja Ginoji Suse magang di Jepang itu tidak kena dengan aturan pekerja tidak kena ya, tidak masuk dalam perlindungan pekerja migran Indonesia karena mereka dianggap pekerja magang bukan pekerja migran ya, seperti itu. Tetapi ya itulah, ya begitulah, mungkin ini adalah bentuk kritik ya terhadap pemerintah kita. Sebenarnya banyak ya, khusus di Jepang misalnya. Yang ini mungkin saya tiba-tiba nanti dapat telepon nih. Kenapa kamu ngomongin begitu, Reza? Kenapa ngomong gitu ya? Misalnya ya, silahkan cari di website Kedutaan Republik Indonesia atasnya perlindungan tenaga kerja migran gitu kan. Atasnya apa sih namanya? Ketenaga kerjaan. Atasnya ketenaga kerjaan atau yang fungsinya melindungi tenaga kerja migran ya, seperti itu. Menurut peraturan pemerintah kan yang tahun 2021 itu kan pemerintah itu telah menempatkan atasenya di tiap-tiap negara untuk melindungi tenaga kerja migran. Tetapi faktanya di Jepang kita tidak ada atasnya yang khusus untuk melindungi tenaga kerja migran kita. Pemagang misalnya. Nah, balik lagi ke pertanyaan saya kemudian, ketika pekerja magang ini tidak masuk gitu ya, tidak masuk dalam peraturan Indonesia ya tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, meskipun ada atasnya, apakah mereka masuk dilindungi juga gitu? Seperti itu. Karena kan terjebak di masalah terminologi itu kan, terminologi magang ya, bukan. Faktanya di lapangan mereka bekerja. Mereka adalah pahlawan devisa gitu kan, yang harus dilindungi oleh negara. Seperti itu. Yang mungkin harus kita suarakan bersama adalah negara harus hadir ya. Negara harus hadir untuk melindungi warganya yang berada di negeri Sakura ini. Seperti itu Mbak Ode. Betul. Setuju banget Mas. Atau kita sayangnya masih ya mungkin lewat Rumi bisa kita coba sedikit-sedikit inputnya ya supaya, karena ya tadi mungkin kita belum pernah bahas atau sebelumnya mungkin ya di live yang pertama itu pernah dibahas bahwa di antara 60.000 sekian orang Indonesia yang ada di Jepang itu hampir setengahnya atau lebih setengahnya dikit itu adalah teman-teman pemagang gitu. Sehingga ketika misalnya memberikan perlindungan, salah satunya misalnya lewat KBRI atau KJRI, itu sebetulnya yang salah satu yang bukan harus dilindungi ya, sebenarnya kita bisa melindungi diri sendiri gitu, kalau ininya betul gitu, sistemnya betul. Tapi kan ternyata di Jepang sendiri pun banyak kritik terhadap sistem ini sendiri gitu, sehingga sayangnya ketidakhadiran negara di situlah ya yang membuat, dan akhirnya tadi teman-teman mungkin Mbak Sinta, Mbak Rama,
dari kedua orang ini saya tidak mendengar ada yang mencoba mencari ke KBRI atau ke KJRI misalnya. Atau mungkin sudah itu dulu, nggak tahu ya, ini kita belum nanya gitu. Ini saya seuzon Mungkin aja. kita seuzon ya, ada kekhawatiran sendiri gitu kan. Iya, udah. Saya ngelapor juga nggak diurusin. Mungkin kita seuzon sendiri nih lah pokoknya gitu. Atau mungkin sebetulnya ternyata sebelum di situ sebelum sempat ke KBRI atau ke KJRI ternyata sudah ada lembaga atau NGO yang mau membantu gitu kan. Tapi balik lagi, ya itu tadi yang Mas Reza juga sampaikan bahwa ketika kita terjebak di dalam terminologi magang ini, ketika bahkan kita sudah punya ATASE-nya di Jepang, apakah ternyata mereka mereka bisa gitu atau mereka mau mengayomi juga teman-teman magang kan gitu, kembali lagi ya. Pertanyaan selanjutnya gitu. Dan ya PR-nya banyak sekali memang ini yang masih kita perlu terus pantau, mungkin nanti jadi ini waktunya sudah luar biasa gitu. Ya kita mau molor 30 menit. Maaf ini teman-teman Sobat Rumi, terima kasih yang masih bersedia untuk menemani kita di sini gitu kan. Terima kasih untuk Mbak Sinta, juga Mas Rama ya yang sudah bersedia untuk sharing banyak sekali hal-hal penting gitu kan, untuk termasuk itu karena ini kan pengalaman dari teman-teman magang langsung ya. Jadi mudah-mudahan bisa jadi notes untuk pihak-pihak terkait gitu kan. Jadi pesannya aja, pesan-pesan sponsor seperti biasa. Jangan lupa untuk subscribe, juga follow akun media sosial kami di Rumi. Kami ada Facebook, ada Instagram, juga YouTube. Terus untuk teman-teman juga Sobat Rumi sekalian, ditunggu lagi kehadirannya ya, karena kita masih melanjutkan untuk pantauan langsung. Itu karena kampanye ini di Jepang masih berlanjut ya. Jadi nanti nextnya kita akan Instagram Live selanjutnya itu tanggal 3 Juni hari Jumat itu dengan Mbak Yusi. Ini akan melaporkan langsung kegiatannya itu dari Kyoto kegiatan itu. Jadi mungkin kalau dari saya cukup sekian. Gimana Mas Reza? Oke? Saya mungkin terakhir mungkin ya untuk sebagai bahan kritik ya, bukan bahan kritik ya, bahan pertimbangan ya, perenungan ya, lebih tepatnya perenungan. Bagaimana program yang telah ada 28 tahun loh, sejak 1993 ini sebaiknya memang kita pikirkan kembali apakah perlu dihapuskan atau tidak, itu seperti apa. Ini sebagai bahan renungan buat kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Reza untuk closing statement-nya ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman Rumi, sahabat-sahabat Rumi yang sudah bersedia menemani kami berdua, dan juga Mas Sinta, Mbak Mas Rama. Kok Mas Rama gini, ini udah mulai ini nih. Mas Rama dan Mbak Sinta juga ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di acara Rumi selanjutnya tanggal 3 Juni. Hari Jumat. Jangan lupa terus dipantengin lagi ya. Kami tunggu kehadirannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.